Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rosi Pratiwi dengan NIM 1810901043. Baiklah, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini, saya berkesempatan untuk men-share tentang presentasi yang materi yang saya bahas, yaitu tentang psikosomatic disorder. Oke, intermezzo sedikit. Psikosomatic disorder, apakah kalian semua sudah tahu? Biasanya orang awam itu tidak tahu apa psikosomatic disorder. Yang mereka tahu adalah penyakit fisik. Nah, psikosomatic disorder ini sangat berbeda dengan jenis dari penyakit fisik, karena psikosomatic disorder ini adalah bentuk dari penyakit yang disebabkan oleh pikiran kita yang negatif, rasa cemas, dan banyak hal yang memfaktori itu ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang psikosomatic disorder, jadi harap disimak. Kita mulai ya. Oke. Yang pertama, apa sih definisi dari psikosomatic disorder? Nah, psikosomatik ini berasal dari dua kata. Yang pertama psyche yang artinya psikis, dan somatik yang artinya tubuh, yaitu gangguan fisik yang disebabkan oleh masalah psikologis. Kembali lagi ke bahasan yang awal tadi, psikosomatik ini didasari karena penyakit pikiran, karena pikiran kita yang negatif, bukan karena penyebabnya bukan karena tubuh kita. Jadi psikosomatic disorder ini adalah masalah psikologis di mana pikiran negatif kita itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit fisik lainnya. Lalu, ini ada menurut Hippocrates, pada 377 sampai 460 sebelum Masehi, menyatakan bahwa gangguan psikosomatik itu adalah reaksi fisik abnormal terhadap emosi, stres, insiden, dan situasi. Nah, di sini juga Hippocrates juga memperhatikan atau melaporkan bahwa pengalaman emosional yang kuat, terutama ketakutan dan kemarahan, dapat menghasilkan kelainan pada fungsi tubuh. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena setiap orang ketika mereka memendam emosi, maka hal itu emosi itu kan adalah sesuatu hal yang negatif, apalagi itu adalah sebuah kemarahan maupun dendam. Nah, ketika kita menyimpan sesuatu kemarahan di dalam diri kita, itu kan adalah bentuk emosi negatif yang seharusnya kita keluarkan dong, bukan kita pendam. Nah, maka dari itu Hippocrates menyatakan seperti itu karena salah satu penyebab terjadinya psikosomatic disorder itu karena emosional kita yang tidak stabil, lalu ada stres yang tidak bisa kita tangani sendiri. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit siapa sih Hippocrates ini. Hippocrates itu adalah seorang dokter Yunani kuno yang saat ini dikenal sebagai figur medis terkemuka. Jadi bisa dikatakan lah ya, Hippocrates ini adalah bapaknya kedokteran. Jadi doi yang mencanangkan kayak yang benar-benar manusia yang dikenal dengan di dunia medis gitu loh. Lalu ada faktor penyebab. Oke, kita lanjut. Ada faktor penyebab. Faktor penyebab itu ada 4 poin, di mana ada faktor kesehatan, faktor psikologis, faktor sosial, dan juga faktor gen. Nah, faktor kesehatan ini ketika kita merasakan sakit atau tidak sehat badan kita cenderung memiliki pikiran-pikiran negatif. Kita cenderung memikirkan, aduh kenapa ya, itu kenapa itu membuat rasa cemas di dalam diri kita yang berlebihan. Lalu muncul pikiran-pikiran negatif sehingga membuat kita tuh meyakini bahwa, contoh deh, kita gugup akhirnya ditransfer ke sakit perut kan, kayak merasa, aduh kok aku sakit perut ya. Ketika kita mengafirmasi pikiran kita bahwa kita memang benar-benar sakit perut, itu benar-benar akan terjadi. Lalu ada faktor psikologis. Nah, kembali lagi, faktor psikologis ini banyak hal seperti emosional, stres yang tidak terkontrol, dan lain-lain.
ketika seseorang memiliki kemampuan memanage stres yang rendah, maka seseorang itu akan sangat rentan sekali terkena stres. Itulah kenapa ada orang-orang yang memang stres itu tidak bisa mereka tangani sendiri. Jadi mereka merasakan stres, yang teramat stres sehingga mereka bingung, aduh ini mau diapain lagi ya, saya benar-benar stres dan segala macam. Nah dari sana ketika kita sudah stres, kita akan merasa cemas. Cemas akan banyak hal. Nah, rasa cemas ini bisa bisa membuat organisme tubuh kita imun tubuh kita melemah. Makanya kenapa kita mudah terserang penyakit, apalagi psikosomatic disorder. Itu adalah penyakit pikiran yang kalau kita banyak mikir, kita nggak bisa memanage stres dengan baik, ya kita akan meyakini pikiran-pikiran negatif itu dan akhirnya terjadilah dalam bentuk nyata itu penyakit fisiknya. Lalu faktor sosial dan ekonomi. Nah, faktor sosial dan ekonomi itu hubungan interpersonal kita terhadap orang lain juga itu bisa memicu. Lalu ekonomi. Nah, kalau ekonomi itu kan dikenal biasanya sering kita kenal dengan finansial lah ya. Bisa saya ambil dari persepsi finansial saja. Faktor sosial. Ketika kita mengalami ekonomi yang rendah, ketika kita mengalami ekonomi yang turun, kita cenderung memikirkan banyak hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kita berpikir, aduh, aku makan apa ya besok? Uang aku tinggal segini, aduh gitu. Kebanyakan aduh gitu ya. Jadi faktor sosial dan ekonomi itu juga mempengaruhi loh. Jadi ketika kita merasa cemas, itu kan menimbulkan perasaan cemas yang berlebihan kan. Kayak oh aku nggak bisa lagi nih, uang aku habis dan segala macam. Terus aduh aku dipecat dari pekerjaan. Itu kita menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Itulah kenapa emosi negatif tadi berkumpul, lalu pikiran kita mempengaruhi juga. Nah, itu bisa terjadi, itulah bisa terjadinya psikosomatic disorder. Lalu faktor gen. Faktor gen ini sebenarnya banyak dibicarakan oleh banyak orang. Banyak penyakit juga yang difaktori, salah satunya faktor gen atau hereditas atau bawaan dari lahir. Ini juga bisa. Kalau kita memiliki kecemasan yang berlebih, ini juga bisa dipengaruhi ke keturunan gitu ya. Lalu selanjutnya next. Nah, ini ada satu kutipan di mana kesehatan itu bukan hanya tentang apa yang kamu makan, ini tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan juga. Jadi kesehatan mental kita lah yang mempengaruhi tubuh kita, yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi benar-benar kesehatan itu bukan hanya tentang apa yang kita makan, bukan tentang sayur apa yang kamu makan, bukan tentang apa yang kamu lakukan saja. Kesehatan juga tentang apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu bisa memanage stres dengan baik, maka tubuh dan psikis kamu juga akan baik. Terus selanjutnya gejala, oke. Gejala psikosomatic disorder. Nah, gejala psikosomatic disorder ini sendiri biasanya ditandai dengan kondisi fisik yang melemah tentunya, seperti sakit kepala, sakit perut, ruam pada kulit, dan diare yang sering terjadi. Biasanya ini sudah dalam kadar yang memang tidak bisa ditoleransi lagi ya. Nah, beberapa kasus gejala psikomatik seperti masalah jantung, ini ada salah satu kasus di mana ada pasangan suami istri di mana sang suami ini berusia 40 tahun dan dia tuh sering mengalami nyeri di dadanya. Kayak dia tuh sering mengeluh bahwa dadanya tuh nyeri, sakit dan lain hal. Sesak napas juga yang pasti dan serangkaian gejala lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Nah, keadaan itu juga bersamaan dengan kondisi keuangan atau kondisi perusahaan si suami yang sedang mengalami masalah. Dan juga si istri merasa aneh kan, kenapa nih, ada apa nih? Akhirnya si istri membawa sang suami ke dokter untuk diperiksa. Jangan-jangan ada penyakit jantung, jangan-jangan ada hal yang penyakit yang tidak mereka ketahui. Akhirnya mereka datang ke dokter, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata hasilnya negatif,
tidak ada kelainan apapun. Nah, bisa dikatakan ini adalah psychosomatic disorder di mana si suami merasa cemas dengan keadaan perusahaannya sehingga memunculkan atau menimbulkan gejala-gejala fisik dan juga penyakit fisik yang memang sebenarnya tidak ada. Penyakit fisik yang sebenarnya tidak sedang dia alami, tapi karena faktor dari stres, faktor dari pikiran-pikiran negatif yang dia punya, itu bisa dipicu. Lalu, oke, itu tadi gejalanya. Sekarang kita lanjut ke pengobatannya. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri sekarang sih sudah banyak ya dokter-dokter yang ikut andil dalam menangani kasus psychosomatic disorder. Untuk pengobatannya tuh ada tiga cara. Ada yang mengkonsumsi obat-obatan, ada terapi kelompok, dan ada olahraga. Biasanya untuk olahraga ini dokter-dokter akan menyarankan untuk pasien-pasien yang tidak mau mengonsumsi obat-obatan maupun mengikuti terapi. Nah, untuk mengonsumsi obat-obatan, biasanya psikiater itu memberikan obat-obatan seperti apa ya? Seperti obat ini nih, seperti Paxil, Prozac, dan Zoloft. Nah, Paxil, Prozac, dan Zoloft ini adalah salah 3 bentuk dari obat di mana yang sering psikiater berikan atau resepkan untuk orang-orang yang memang mengalami depresi dan juga kecemasan. Nah, dalam mempersiapkan atau memberikan resep obat, psikiater itu harus benar-benar meresepkan obat itu secara hati-hati karena ada obat-obatan depresi dan kecemasan itu yang memang menimbulkan efek yang sangat besar, efek samping yang sangat besar. Contohnya ini ada salah satu obat di mana obat yang sering mereka pakai itu terlalu menimbulkan efek samping yang besar sehingga itu bisa dikategorikan tidak baik untuk si pasien. Nah, untuk yang selanjutnya ada terapi kelompok. Biasanya terapi kelompok ini digunakan untuk membuat si klien mereka itu merasakan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka bisa menceritakan segala kekhawatiran, kecemasan mereka tentang banyak hal itu di forum di mana terapi itu dibuka. Jadi lebih ke mereka ada teman ngobrol bareng-bareng gitu ya, karena itu memang terapi kelompok. Lalu ada olahraga yang terakhir. Olahraga ini biasanya disarankan oleh psikiatri atau para dokter untuk pasien-pasien gangguan psikosomatik disorder yang memang mereka tidak mau untuk mengonsumsi obat-obatan maupun terapi kelompok ataupun melakukan terapi kelompok. Nah, olahraga ini biasanya disarankan oleh para dokter untuk pasien yang memang mau sembuh dari psikosomatik disorder. Kenapa harus olahraga? Kenapa harus hidup sehat? Kenapa harus melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya? Karena olahraga itu membantu untuk menekan stres sehingga olahraga itu memunculkan hormon endorfin dan juga mengurangi rasa stres dari si pasien. Selain mengurangi stres juga, olahraga dapat meningkatkan kesehatan si pasien sehingga kecil kemungkinan untuk terkena psikosomatik disorder. Makanya untuk pasien-pasien yang tidak mau melakukan terapi kelompok maupun mengonsumsi obat-obatan, dokter-dokter lebih sering merekomendasikan mereka untuk olahraga, untuk jalan-jalan, have fun, terus untuk belajar bagaimana caranya memanage stres dengan baik. Ketika pasien sudah bisa berhasil atau sudah mampu untuk memanage stres dengan baik, maka psikosomatik disorder itu sangat kecil kemungkinannya untuk menyerang si pasien. Oke, terus yang terakhir. Ya, thank you. Sekian dari presentasi saya. Sebelum akhir kata, saya akan membahas tentang your mental health your priority. Kayak mental health kamu tuh hal yang harus kamu prioritaskan. Mental health kamu harus kamu perhatikan.
bukan tentang apa yang kamu makan saja, tapi apa yang kamu pikirkan juga. Karena pikiran kita mempengaruhi tubuh kita, pikiran kita mempengaruhi apa yang akan terjadi ke depannya, dan juga kekuatan pikiran. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan pikiran. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika banyak salah kata. Saya Rida, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Dadah, annyeong. 감사합니다.